dan sahabat. Kalau kita melihat ke kanan, ke kiri, sekeliling kita, kita diperhadapkan ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan, ada banyak ancaman, ada banyak perubahan demi perubahan yang tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang dapat mengendalikannya. Tidak heran kalau belakangan ini masyarakat, termasuk saya, saudara dan sahabat, saat-saat tertentu kehilangan harapan. Untuk itulah kami, Voice of Hope, suara pengharapan hadir untuk membangkitkan harapan kita bersama. Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Saya berharap saudara yang menonton akan podcast ini dapat diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 7 berkata, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan." Ada 2 poin yang diangkat oleh pemazmur di dalam ayat ini. Yang pertama adalah dosa pada masa mudanya atau dosa masa lalunya dan kasih setia Tuhan. Kita lihat dulu dosa masa muda atau masa lalu. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa perjalanan rohani Raja Daud tidak mulus-mulus saja. Pada masanya dia adalah seorang pribadi yang takut Tuhan, seorang raja yang hebat dan gilang gemilang dalam masa pemerintahannya. Namun dia juga adalah tetap manusia biasa yang tidak sempurna. Raja Daud sadar dosa yang dilakukannya membuat Tuhan murka dan mendatangkan banyak masalah. Ia sadar itu tanggung jawabnya. Ia menerima konsekuensi dosa yang dilakukannya. Daud atau Raja Daud mengakui dosanya, memohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin saja seperti Raja Daud terintimidasi dengan dosa masa lalu. Sepertinya belenggu masa lalu sulit untuk dilupakan walaupun kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau hal itu terjadi dan sementara kita hadapi, terbukalah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, bebaskan aku dari belenggu masa lalu. Jangan ingat semua dosa dan kesalahanku yang lalu. Mampukan aku terus berjalan dalam terang kasih-Mu." Kemudian yang kedua adalah kasih setia Tuhan. Raja Daud sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Meskipun Raja Daud pernah berubah setia dan melakukan suatu tindakan tercela, namun kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, dasar keyakinan kita terhadap kesetiaan Tuhan adalah Tuhan berkuasa atas alam semesta. Dia adalah pemilik bumi dan berkuasa mengendalikan seluruh sejarah kehidupan manusia. Kebenaran, keadilan, kasih dan kesetiaannya menjadi cara Tuhan untuk menopang dunia ini yang gelap oleh dosa, dan Dia memulihkan kehidupan kita semua sesuai dengan kesetiaan janjinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu sekalipun kita sedang mengalami tekanan, persoalan, bukan berarti Allah telah berubah setia kepada kita. Percayalah bahwa dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di situ ada kasih dan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk selalu memuji dan menyanyikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Februari Love Heals. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 sangatlah relevan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata, hai umat Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku?
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda. Segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia mau dan mampu membaharui, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua.